Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita mengadakan perjuangan atau mujahadah dalam rangka memperjalankan rohani kita kepada Allah, perlu kita mengetahui cara-cara yang lebih atau kiat-kiat, rumus-rumus ketuhanan yang harus matang di diri kita. Peningkatan pengakuan keesaan dan keagungan Tuhan sehingga dia mutlak dalam pengakuan hati nurani setelah kita tahu bagaimana kekuasaan dan kebesarannya pada diri kita. Untuk itu para jemaah sekalian, dalam rangka menetapkan dan membuka mata batin kita terhadap jabariyah, perbendaharaan Allah terhadap suatu kejadian, baik yang bersifat langsung kepadanya maupun bersifat tidak langsung kepadanya. Ini adalah salah satu yang membuat kita takluk kepada Allah. Untuk menyelesaikan persoalan ketuhanan di dalam diri manusia, ada 4 perkara yang wajib diselesaikan dan dicairkan berupa suatu kajian dan kodrat yang nyata dan menyatakan 4 kodrat. Pertama disebut menyatakan yang dikatakan rahasia, sir Allah. Yang kedua yaitu mengenai wujud Allah. Yang ketiga yang mengenai daripada sifat qudratullah. Nah, yang terakhir yaitu mengenai salah satu yang diharapkan yaitu adalah batinullah. Wujud, sir, batin dan kodrat adalah persoalan yang serius yang harus cair di dalam kita mentadabur diri kepada wujud sesuatu yang berdiri. Pada waktu ini kita kembali kepada awal, yaitu tentang ma'rifatus sir, yaitu bagaimana menegakkan rahasia Allah pada diri kita. Ini hal yang sangat menentukan. Zahir dan batin Allah adalah acuan dasar kita untuk mendapatkan ketuhanan diri.
disebutkan ketuhanan diri dan kedirian keumatan ketuhanan diri di dalam diri kita itu wajib diselesaikan, yang berkodrat zahir dan batin Allah. Untuk mencapai titik rahasia Allah, kita mulai daripada sifat ihdinas siratal mustaqim. Secara hakikat ihdinas siratal mustaqim, itu adalah diri rahasia, din itu adalah tajalli, sementara sirat itu tersirat, mustaqim itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi diri rahasia itu adalah diri jalannya tersirat orang-orang berilmu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mendapatkan marwah ketuhanan berwujudkan diri. Kita ingat kembali, tuntutan pertama diri rahasia adalah Apa yang dikatakan diri rahasia? Yaitu diri yang tidak dirahasiakan, yaitu diri yang berasal dari rahasia. Penyebutan kerahasiaan Allah bukanlah Allah merahasiakan, tetapi kejadian rahasia antara diri dengan Allah. Kodrat-kodrat yang berasal dari rahasia, berarti kodrat ini tidaklah bersifat wujud atau maujud, tetapi bersifat zahir dan batin. Sebagai kunci landasan kita menggali potensi kajian ini adalah zahiru rabbi wal batinu abdi. Bagaimana kita memperjalankan mana zahir yang menuju Tuhan, mana batin yang menuju umat, mana zahir yang berkodrat Tuhan, mana batin yang berkodrat umat. Ibarat alif dengan ba. Alif kodrat tersirat berwujudkan batin billah, sementara ba bara'a abakah adalah batin. Ba adalah wujud sifat batin, kodratnya adalah umat, dan alif tersirat kodratnya adalah Tuhan. Makanya di dalam bismillah tidak maujud alif berdiri karena ada ba sebagai umat. Tidak mungkin Tuhan sejajar dengan umat. Laisa kamislihi min syai'un. Tetapi di dalam perbuatan tajalli ma'rifatus sir adalah melihat kembali mana wujud diri yang sebenarnya, mana diri rahasia itu yang sebenarnya, mana diri yang menampung Tuhan di dalamnya, mana yang diri yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, mana diri yang menampung Tuhan, dan bagaimana wujud bentuknya dan bagaimana tajallinya sehingga terjadi mana umat mana Tuhan. Coba ente bayangkan jemaah, diri yang kosong ini, kodrat yang kosong ini, seandainya kita pasangkan mata, penglihatan, pendengaran, perkataan, hayat, kodrat, iradat, ilmu, kita pasangkan matanya, hidungnya, telinganya kita pasang. Kira-kira seperti apa bentuknya yang kosong ini dipasangkan yang 7 itu? Inilah yang dikatakan dengan diri bi alaihim, diri batin sir, sifat bagi Allah, yaitu kehambaan Allah, wujud dari asal usul semua terjadi. Diri kosong ini sangat luas. Seandainya tidak ada lagi yang maujud di bumi ini, maka tinggal diri kita semata-mata. Terus diri kosong ini adalah diri ihsan, diri rahasia keumatan, disebut kehambaan Allah. Kalau semuanya tidak ada, ternyata kita melihat zahir Rabbi, zahir yang menjadikan, zahir yang bersifat Tuhan, zahir Tuhan, betul-betul zahir Rabbi,
sifat zahir pencari Tuhan, batinul abdi sifat batin pencari umat. Nah, bagaimana kita mentajalikan kalau memang diri kita yang luas ini adalah batang tubuh, berarti semua di dalam batang tubuh kita termasuk wujud batin Allah yang terlihat. Jadi kalau semuanya tidak ada, begitu kita melihat apa lagi yang ada, inilah an'amta alaihim, inilah bentuk wujud batin Allah yang terlihat, tapi dirimu lah yang melihat. Jadi kalau kita tajalikan di dalam sholat, syariat itu tiga. Syariatul kasaf adalah orang bergerak karena peraturan. Syariatul nabi orang menuju Tuhan melalui kodrat nabi. Syariatullah hanya wujud Allah yang bisa menghadap Allah. Inilah yang dikatakan ma'rifatus sir, kodrat mengenal kerahasiaan Allah. Jadi batinul abdi, mana batin yang menyembah? Inilah batin yang menyembah dirimu, tetapi yang kamu lihat adalah an'amta alaihim, itulah zahirur rabbi, zahir yang disembah. Inilah zahir yang akan menuju singgasana Tuhan. Maujud Tuhan pada Rabbi, maka dikatakan qul a'udzu birabbin nas. Ingat itu. Bagaimana yang dikatakan Rabb yang menguasai sekalian alam, dan bagaimana yang dikatakan batin ta'alaihim, ada di dalam batin bi alaihim. Berarti benar. Inilah fungsinya takbiratul ihram. Ihram berarti yang didirikan adalah diri maka dikala zahir dan batin atas nama zahir batin asmaul husna, kita ambil himpun diri kita ini semua, kita tutup semua zahir yang ada, yaitu wujud an ta'alaihim ini, wujud an'am ta'alaihim ini. Maka berpindah posisi. Zahirur Rabbi adalah maujud, zahir dan batinnya Allah ini. Tetapi batinul abdi adalah diri rahasia, diri ihsan, diri batin bi alaihim yang berdiri. Maka salawatul fil mikhrad, kalau mikhrad salat terhadap syariatullah, berpindah zahirur Rabbi masuk ke dalam batinul abdi berdiri di luar. Berarti wa fi ampusikum afala tusirun. Inilah sir'un, bagaimana kita menutup dengan diri batin terhadap wujud batin yang berdiri dalam diri batin. Akhirnya berdirilah diri batin tadi bi alaihim, dengan kita menghimpun bi alaihim, menutupi wujud ta'alaihim ini. Maka disitulah pensaksian bahwasannya telah terjadi tajalli salawatul fil mikhrad. Berpindahlah kodrat yang batin sifat menyembah, dan kodrat yang zahir sifat disembah. Bagaimana kita menatap kejadian wujud batin an'amta alaihim yang berdiri, kita melihat sebagai batin bi alaihim Tuhan. Semua hilang, sirnakan semua alam, kembali kepada kekosongan diri batin. Maka kita menghimpun diri batin, menatap wujud batin an'amta alaihim yang berdiri seperti wujud kita, tetapi itu adalah batin yang terlihat, yang ada di dalam diri yang batin. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kekayaan dan kebesaran Allah
setelah kita menyaksikan perubahan kodrat diri, mikhraj yang dimaksud di dalam solat dan dikatakan syariatullah adalah bermilah Allah pada sifat Tuhan, berlilah insan ihsan pada sifat umat. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Bisa kita bayangkan kalau yang tinggal hanya pandangan kita kepada satu wujud ta'alaihim. Setelah kita melihat itu, makanya Rasul bilang, sallu ra'aitimuni usolli, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Seperti itulah kodratnya Allah berkodrat Muhammad. Inilah yang kita lihat. Tapi yang melihat adalah batin bi alaihim. Dengan pelaksanaan disingkirkan seluruh yang ada, masuklah ke alam tiada. Allahu aku Allah, kata wujud, akbar kata yang maujud batin bilah. Maka berpadulah dua insan tadi, berpadulah dua kodrat tadi menjadi diriku atau amin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, syariatullah memang menuntut ketinggian martabat kajian, ketinggian ma'rifat tusir. Itulah bekal untuk melaksanakan suatu kodrat yang dinamakan sifat sirullah, sifat kerahasiaan Allah. Harus didirikan dengan nyata, dengan rumus zahiru Rabbi wal batinu abdi. Akhirnya selama ini kita mencapai dengan syariatun fiddin, dengan syariatun nabiin, kita menyembah yang tiada. Ternyata yang ada itulah yang harus disembah, itulah zahir yang disembah. Artinya melalui kodrat diri yang batin bilah bi alaihim tadi, setelah dia menjadi sebuah kodrat insan, telah dipasangkan 7 kodrat Allah. Ternyata semua dalam kandungan diri kita. Inilah Rabbinas, yang menguasai itu adalah manusia. Manusia itulah yang menguasai semuanya. Diri manusia itu adalah hayatullah, ma'ul hayat, sumber yang hidup. Semua bernafas ke diri batin kita. Kita yang terlihat adalah maujudullah, jauh sekali lari dari ketentuan syariat lain. Ini menandakan solatnya sudah ke tingkat ma'rifat. Solat orang ma'rifat itu adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, tapi dia melihat diri Allah semata. Dengan dia melihat diri Allah semata, maka hakikat-hakikat ayat akan membuat dia berbicara dengan wujud yang terlihat an'amta alaihim. Ini yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Adanya Allah di dalam batin. Maksud dalam batin adalah dalam diri batin. Itu yang dikatakan dengan bi alaihim, atau dikatakan diri ihsan, diri kehambaan Allah. Inilah diri yang harus kita jaga, kita pelihara, yaitu na'an'amta alaihimnya. Yang menjaga adalah bi alaihim beserta kekuatan yang lain. Bisa kita bayangkan, ternyata aras-arasnya Allah, kekuatan air, api, angin, tanah, itu adalah berasal dari diri kita. Kenapa kita tidak bisa memerintahkan, tidak bisa menundukkan? Karena kita salah dalam menerjemahkan hakikat Tuhan. Inilah diri bi alaihim. Makanya kalau dijadikan ayat ini menjadi Fatihatun Nasun, Al-Fatihah itu adalah manusia
kodrat manusia, batin Allah yang berkodrat manusia. Fatihatun nas'un, yaitu sifat batin berkodrat manusia. Dengan demikian kita telah meningkatkan derajat ibadah kita. 3 kali mihrad, salawatul fil mihrad. Mihrad pertama saat Adam menghadap maghrib, berpaling Muhammad menghadap Allah. Mihrad 2 bertajalinya Muhammad kepada Allah dalam martabat ilahiyah syahadatullah 19 yang ada dalam 17 rakaat. Martabat ketiga berubah semua wujud jadi batin yang dikunjungi Allah, menjadi diri batinnya Allah di dalam tumbadil duduk terakhir. Tapi sekarang kita sudah melihat kepada yang ma'rifatus sirnya, yaitu menyingkirkan segala yang mungkini au tarkuhu, dan menjadikan diri kekosongan diri tempat titik wujud adanya Allah berupa wujud ta'alaihim. Inilah batin an'amta alaihim sebagai wazahiru rabbi, dan batin diri ihsan meliputi sekalian alam ini. Inilah wujud diri ihsan yang sebenarnya, yang diri kita yang sebenarnya adalah bi alaihim, batinnya Allah. Dengan demikian betul ternyata yang menyimpan Allah itu adalah diri batin kita sendiri, yaitu diri batinnya Allah bi alaihim. Inilah ihsan, diri yang terbuat dari ayat-ayatnya Allah, dan kehidupannya adalah hayatnya Allah, dan jasadnya ayat, dan rohaninya adalah hayat. Artinya ayat yang hidup dan bergerak serta bersuara. Inilah Al-Quran. Di saat kita pulang dikembalikan, wal Qur'anil Hakim, sesungguhnya kami telah menghakimi Al-Quran. Luas sekali penjabaran, sehingga yang dimihradkan, yang di dalam zahirur Rabbi, pencari Tuhan, wujud pencari Tuhan yang luar, yang berdiri adalah batinul abdi. Batin itu adalah pencari umat. Kalau sudah berdiri umat, di situ wujud Tuhan dalam diri, maka benar bahwasanya zahirul Rabbi itu di dalam batinul abdi. Disinilah bahwasanya yang berdiri itulah umat, dan yang mewujud dalam diri itu adalah sifat batin Allah yang terlihat. Dengan takhbir, tali telapak tangan kita akan memeluk tubuh kita sendiri, dan kita menatap dari kodrat diri ihsan kita. Maka laksana seperti semuanya kosong, tapi ada engkau di dalam itu. Itulah na'anam ta'alaihim. Kamu sudah melihat batin Allah, maka kamu tinggal ikutkan saja. Jadi kamu tidak akan pernah terbelenggu lagi oleh hukum syariat. Apa hukum syariat yang membelenggu? Pergi ke masjid hanya mengingat ayat dan mengingat rakaat, itu sudah terbelenggu. Tapi kalau sudah kita mendapatkan mikhradnya, bagaimana kita ada di dalam alam ma'rifatus sir, syariatullah yang berdiri dalam sholat, insya Allah maka jelas sudahlah mana yang zahirul Rabbi, yang zahir menuju Tuhan, dan batinul abdi, yang batin itulah yang bertuhan. Mana diri itu yang dikatakan sifat umat, itulah batin yang berdiri disebut ihsan. Dengan itu kita telah menjadi sukunnya Allah, wujudnya Allah dalam sukun. Inilah yang dikatakan tiada ada di dalam ketiadaan. Baik, kita akan coba bermuzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar.
Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga senantiasa Buya sehat selalu. Amin, insyaallah. Kepada bapak-bapak sekalian jamaah yang hendaknya mau akan mengajukan pertanyaan kepada Buya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan yang tidak bertanya mohon mematikan audionya masing-masing. Dipersilahkan kepada bapak-bapak sekalian. Silakan insyaallah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kepada Bapak Rudi Rustandi, dipersilahkan Pak. Mohon Pak Nurdin bersabar sedikit. Baik, Silakan terima Pak. kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya ya. Insyaallah. Tadi saya mau tanyakan nih Buya, tadi Buya menyatakan bahwa bi alaihim itu adalah diri yang bersaksi. Bagaimana diri alaihim itu bertemu dengan wujud diri yang disebut amin itu Buya? Iya. Mohon tanya Buya. Kalau kita sudah mendapatkan posisi mikhrajnya zahir dan batinnya Allah, batin bersifat umat, zahir bersifat Tuhan. Zahiru Rabbi wa batinu abdi. In kanat sayhatan wahidatan fa'izahum jami'un ladaina muhdarun. Allahu Akbar. Maka terjadilah perbuatan wujud Allah dalam diri. Maka dikatakan sukun niyah itu adalah diri batin yang disebut dengan ihsan. Wujud Allah dalam batin itu yang dimaksud adalah titik yang dikatakan dengan diri sifat tadi. Inilah na'an'amta alaihim, di dalam diri bi alaihim, maka tinggal satu batang kara di dalam itu, dan tidak ada lagi yang ada selain diri wujud yang ada, yaitu zahiru Rabbi na'an'amta alaihim. Maka yang melihat adalah bi alaihim, yang telah dipasangkan yang 7 tadi, sehingga berdirilah diri sebuah batin Allah, itu disebut dengan diri ihsan. Makanya yang dituntut oleh takbir itu adalah ihram, yang dituntut oleh Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Hanya diri rahasia, din yang bertajalli, nas adalah manusia, mustaqim adalah orang berilmu. Jadi diri yang bertajalli itu yang bisa melalui adalah diri orang yang berilmu. Apa diri ilmu? Adalah ihsan. Itulah ihsan, diri ihdinas siratal mustaqim. Jalan siapa? Menuju siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Cukup jelas ya. Nah begitu. Jadi menjadi satu perjawaban, terikat dalam zahir dan batin. Di situ kamu akan larut dibawa oleh Allah ke dalam lahutnya, maka khusyuk akan timbul dari satu jalan. Tapi kalau kita belajar hakikat, khusyuk akan timbul dari 4 jalan. Tapi kalau belajar kepada kodrat dengan syariatullah, maka khusyuk akan timbul dengan satu jalan. Apa? Salawatul fil mihrad. Yang zahir berpindah ke dalam, yang batin keluar. Akhirnya itulah yang dikatakan Allahu Akbar, 2 kali hu. Ada yang naik dan ada yang turun. Paham? Insyaallah Buya. Jadi diri yang dimaksud dengan diri ihsan itu adalah diri bi alaihim Buya ya. Iya, bi alaihim. Nih, ini bi alaihim. Ini diri ini. Ini batang tubuhnya. Batang tubuh ihsan.
Ihsan itu adalah diri keumatan Allah, disebut dengan hamba Allah. Allah adalah Tuhan. Kalau ditanya siapa engkau, hamba Allah. Kalau ihsan ditanya, jawabannya sama juga. Siapa engkau? Aku hamba Allah. Kenapa jawabannya sama? Karena ihsan adalah diri martabat Allah, yaitu diri kehambaannya. Itu diri yang dijadikannya umat. Paham? Insya Allah baik, paham. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Mengajukan pertanyaan. Untuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu dipersilahkan tadi yang mengangkat tangan yaitu Bapak Nurdin. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kembali Bu ya tentang ma'rifatun sir, menegakkan ketuhanan Allah Bu ya. Ma'rifatus sir itu adalah pandangan rahasia. Ya. Rahasia ini juga punya pandangan. Sir ini juga ada berupa pandangan. Contoh basar itu melihat, basir itu memandang rahasia. Ba itu batin, sir itu rahasia. Ya, ba itu batin, sir itu rahasia. Berarti ada batin yang bisa melihat rahasia. Syaratnya apa? Ditingkatkan ke martabat ainul basirroh. Ain adalah menyaksikan dan memandang, ba batin, sir rahasia, ruh hayat. Jadi kalau ingin memandang rahasia Allah, hidupkan batin ma'rifatmu. Itulah yang dikatakan sifat basirah. Ada kodrat basir penglihat yang rahasia, tetapi belum tentu hidup. Tapi dihidupkan ainul basirah. Paham? Sesungguhnya memandang dan pandangan harus ainul. Ain itu melihat, ba batin, sir rahasia, roh itu hayat. Bagaimana kita memberikan Allah tiupkan hayat ke dalam ma'rifatus sir, ke ma'rifat kita, maka menjadi ma'rifatus sir. Itu yang bisa memandang rahasia. Nah nanti setelah kita laksanakan tajalli salawatul fil mi'raj, bagaimana diri menatap wujud Allah dalam diri, maka mata batin itu akan datang, diberikan oleh kemampuan oleh Allah. Paham? Allah Bu ya. Masih ada lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu jemaah. Kalau syariatullah itu bagaimana kodrat? Hanya kodratku yang bisa menyembahku. Nah inilah tadi. Siapa kodrat Allah? Itulah ihsan. Itulah diri yang rahasia. Batinnya Allah bi alaihim. Kalau kita sudah melihat yang satu, yang lain sudah sirna, berarti kita telah menciptakan sukun kosong, dan kita melihat di dalam itu adalah batin ada yang terlihat, yaitu batin ta'alaihim. Nah kalau diri ta'alaihim batin yang terlihat, maka kita sudah melihat wujudnya Allah semata. Berarti itu yang dikatakan orang yang sombong adalah orang yang melihat dirinya dalam sholat. Tapi orang yang benar ma'rifatnya kepada Allah, dia tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia telah melihat Allah semata. Inilah yang dikatakan wujud zahirul rabbi wal batinu abdi. Kalau belum diri yang rahasia itu yang berdiri menghadap kepada diri an batin yang terlihat, kalau itu sudah terjadi, berarti benar sholatnya sudah setingkat sholatul dikatakan syariatullah. Lanjutkan.
pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bapak yang untuk selanjutnya, yaitu kepada Bapak Parti. Dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Amin insyaallah. Ini Buya, bagaimana cara mendirikan batin yang terlihat itu Buya? Batin ini sudah ada. Sekarang bukan mendirikan, itu sudah ada sebelum semua ada. Tetapi mentajalikannya kita ambil batin diri yang tidak terlihat. Kita ambil di tidak, kita tutup dan turun nafas membawa zahir ke dalam kalbi kita. Maka kita telah melihat wujud an'am, wujud batin Allah yang terlihat di dalam diri kita. Inilah diri yang meliputi sekalian alam itu. Paham? Ini yang mikhrot. Kan saya bilang tadi mikhrot. Di saat kita ambil diri batin, maka dia mikhrot dalam, dia tutup seperti ini, maka diri yang bi alaihim menatap ke ta'alaihim. Dalam kosong semua tidak ada yang ada melainkan wujud Allah semata. Itulah pensaksian. Karena kita telah dipasangkan 7 sifat Allah sebagai kodrat ihsan keumatan, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Kalau sudah dipasangkan jatuh derajatnya menjadi umat. Itulah dikatakan diri sifat. Paham? Nah, bisa dibayangkan seperti apa pandangan itu, mata dipasangkan, telinga dipasangkan ke sini nih, yang tidak ada ini. Nah, itulah kita. Hanya batin kita masing-masing yang bisa melihat itu. Dan diri batin kita ini meliputi sekalian alam. Kekuatan air, api, angin, tanah ada di diri kita ini. Kitalah umul hayatnya. Bisa kita panggil karena dia hidup dengan diri kita. Paham? Insyaallah. Itulah ma'ul hayat, induk kehidupan. Tanpa ada diri sifat tidak akan ada kehidupan lain semuanya. Karena diri sifat itu tidak air, tidak api, tidak angin, tidak tanah, tidak zat, tidak batin, tidak nur. Diri adalah diri sir, hanya mampu dilihat dengan ma'rifatus sir. Apakah berhubungan dengan naf itu ya? Tidak. Kalau naf itu adalah kodrat diri batin, kodrat diri di batin yang diserahkan kepada semua umat Muhammad, hambanya Allah. Itu menghindarkan kita dari derajat makhluk. Makanya diberikan naf. Naf itu artinya na aku, fa itu batin, berarti diri batin-batinku. Gitu kan? Tapi kalau diri ihsan bukan diri batin, tetapi dia adalah diri sifat bi alaihim. Batinnya adalah batin Tuhan, beda dengan batin-batin yang lain. Kalau nur batiniyah, zat batiniyah, itu semua batiniyah. Tetapi kalau ihsan, dia adalah kodrat sifat dari rahasia Allah. Dia ada di dalam nama Allah itu sendiri. Paham? Paham. Masih ada pertanyaan? Masih ada Pak Parti? Silakan. Gitu aja Bu ya. Mungkin untuk selanjutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Wildan yang telah mengatakan. Pak Imam, mohon sabar sedikit. Silakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Bu ya dan Amin. Amin insyaallah. Ya,
Yang mau saya tanyakan itu, apakah peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu berarti melihat dirinya di dalam dirinya? Kan seperti Iya, betul sekali. Seperti itulah. Ya. Dia Isra dengan menutup mata, dia Mi'raj berpindah. Maka dia telah melihat wujud Allah yang sebenarnya, yaitu berwujudkan diri, yaitu batin Allah yang terlihat. Semua ingin melihat batin Allah itu seperti apa. Inilah amta alaihim, ya, inilah wujud batin Allah. Makanya kita dinyatakan Allah wujud dalam diri. Diri mana yang bisa menyimpan Allah? Dengan rahim makumullah, rahim tempat bermakomnya Allah. Itulah ihsan. Ihsan inilah yang ada pada bersembunyi di dalam kalimat alif lam lam ha. Dan dia tidak diri nur, tidak zat dan tidak batin kodratnya, tetapi dia adalah diri sifat yang rahasia. Kalau rahasia tahu enggak? Kalau kita kaji rahasia itu berasal dari hu, aku, ha aras, ya, kekuatan artinya. Sementara u kasroh domah di atas alif, u atau arti batin. U jatuh alif, kalau jatuh ke u namanya batin. Jadi itu adalah rahasia. Kalau aras itu kekuatan, hu itu adalah batin yang disembunyikan. Jadi yang dikatakan rahasia itu adalah sebuah kekuatan yang tersembunyi. Aku itulah ihsan. Nah, inilah yang kosong ini. Itulah diri kita. Cuma yang kita lihat ini amanah. Tolong jaga. Ini batinku yang terlihat. Karena memasuki alam insan, terpaksa aku terlihat oleh umat. Padahal aku tidak terlihat. Maka tutupi aku dan selamatkan. Jaga aku. Ini yang dinamakan muqarabat. Muqarabatu firuhi, jaga ruhku. Muqarabatu fi siri, jaga rahasiaku. Muqarabatu fi qalbi, jaga tempatku. Ini selama ini kita terbalik. Yang menyembah akhirnya, yang harus disembah akhirnya dia menyembah. Kenapa? Karena kita duduk di dalam makom yang tidak syariatullah, maka terbalik. Tapi setelah kita memahami makom syariatullah, baru kita bisa menggeser dari syariatun Nabi. Bagaimana kita mendirikan keimaman rohaninya Allah memimpin daripada jasmaninya Allah atau zahirnya. Tetapi setelah zahirnya menghadap kepadanya di dalam hakikat, tetapi di dalam marifatus sir, zahirul rabbi, zahir itu adalah menuju hakikat Tuhan. Sementara batinul abi, sementara batin itu adalah berkodrat umat. Tapi zahir rabbi adalah berkodrat kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan an batin am yang terlihat. Maka kita harus menghimpun in kanat sahihatan wahidatan fa izahum jami'ul ladaina muhdarun. Kosong semuanya, sukun. Di situ kita melihat batin Allah. Itulah wujudnya diri. Makanya orang marifatullah itu adalah orang yang tidak melihat dirinya, melainkan dia melihat dirinya Allah. Paham? insyaallah beliau. Nah, cobalah kamu begitu, ya. Tapi kalau dia tidak di dalam, am itu tidak di dalam, dia di luar, dia tidak berkodrat Tuhan, tapi dia berkodrat umat. Tapi kalau dia di dalam, dia berkodrat Tuhan. Maka beruntunglah orang-orang yang berilmu. Afqalala fil mu'minin. Inilah yang dikatakan mikrotnya di jalan Allah. Zahir masuk ke dalam zahirul rabbi dan batinul abi, diri yang batin berdiri di luar.
Inilah yang dikatakan wujud Allah dalam batin. Itulah yang harus dilihat. Paham? Insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Bapak Wildan yang telah mengajukan pertanyaannya. Dan sungguh luar biasa, Buya ini telah memperkenalkan dengan Tuhannya kita, insya Allah. Dan untuk selanjutnya insya Allah kepada Bapak Imam Parunmu Sima Mulyono dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ande. Nah, ini mungkin beberapa kali sayanya minta maaf. Saya terlambat terus, Buya. Insya Allah. Tapi begitulah adanya. Insya Allah. Saya tetap mendengar dari awal. Malam ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali saya rasakan. Insya Allah. Ini benar-benar nyata sekali. Buya sedang menerangkannya Insya kepada Allah. kita. Yang saya pahamin, yang saya dapatkan itu adalah tentang tadi, Buya. Videonya dibuka, Dok. Videonya dibuka. Bentar, Buya. Ini ada salah sedikit, maaf bentar, Buya. Ah, ya. Silakan. Ya, iya, Buya. Tadi yang saya simpulkan bahwasanya Zahiru Robbi dan Batinu Abdi. Dan tentang yang sangat dahsyat ini yang saya tangkap adalah yang sifat itu dipasangkan ke dalam sukun. Sehingga yang melihat itulah melihat dirinya Tuhan. Begitu, Buya, ya? Iya, betul, betul, Saudara. Nah, setelah Zahiru Robbi masuk ke dalam, dia terlihat. Iya. Allah, saya pikir selama ini saya salah membayangkan, ternyata malam ini benar-benar rupanya. Insya Allah. Ya Allah, itu yang saya tangkap, Buya. Iya. Oh, ini rupanya yang disebut Buya ini. Iya. Nah, ini saya nggak bisa mengatakan lagi udah. Ini benar-benar puncaknya Buya mengatakan ini. Saya pikir. Iya. Habis tinggal Buya membimbing gimana tajali yang disebut-sebut itu, Buya. Apakah Insya ini, Buya? Iya. Nah, Justru kita selalu melihat mulazamatu zikri. Dirinya Allah itu selalu terlihat. Tetapi batin kita tidak boleh mengakui dan merebut haknya. Ya. Karena kita hanya melihat. Karena kita di luar, ini kita batin, semuanya hidup ke diri kita. Air, api, angin, tanah, berapa banyak itu bisa dia masuk ke dalam diri kita. Karena dia hidup dengan kita. Tanpa kita dia tidak bisa hidup. Iya kan? Dan kita inilah yang kita rawat. Makanya kita saling tolong menolong sesama umat. Karena kita adalah yang rusak itu adalah batin Allah yang terlihat, yang digagalkan oleh hawa nafsu manusia sehingga mengalami masalah-masalah pada kodrat tersebut. Semakin kita mengenal seperti itu, bahwasan An'am ini adalah wujud yang zahiru Rabbi, maka kita telah membenarkan, melurus, mengobat Allah, kodratnya Allah. Berarti kita sudah berbuat syariatullah. Tidak kita anggap lagi siapa yang kita bantu, tetapi kita telah menyelamatkan wujud-wujudnya Allah yang teraniaya oleh kemanusiaan yang lalai. Hawa nafsu yang membuat mereka menganiaya Allah. Memang
Allah tidak memiliki sifat manusia. Apa? Kecelakaan tidak sifat Allah. Makanya bisa terjadi kecelakaan. Maling, hak maling tidak ada dalam sifat Allah. Makanya manusia bisa maling. Berzina, hak zina tidak ada di sifat Allah. Maka manusia itu bisa berzina. Tetapi perbuatan yang dia lakukan ini adalah perbuatan yang tidak, nerakanya belum dibuat. Gitu. Orang yang merusak hak-haknya Allah, sesungguhnya nerakanya belum dijadikan. Bayangkan akibatnya dari itu semua. Maka berlomba-lomba kita untuk meluruskan semuanya. Kenapa? Karena diri itu sangat nyata. Maka orang ma'rifatullah adalah orang yang tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat Allah. Maka dia sangat dekat dengan Allah. Mulanya zikir, akhirnya mulazamatu zikri, selalu menerus teringat terus. Itu insyaallah. Paham kira-kira, Mam? Insyaallah Bu ya. Sangat jelas Bu ya sebenarnya. Nah, Saya iya. jadi paham. Insyaallah nanti selamanya tuh begitu. Ini yang membuat kita mungkin selamanya jadi melihat terus Bu ya. Iya. Makanya nggak ada dosa bisa melupakan Allah. Awalnya zikrullah wa zikrul maut. Dawamun nisan, akhirnya mulazamatu zikri. Awalnya mengingat Allah itu harus menghilangkan diri. Tidak ada lagi melainkan dia semata. Yang kedua adalah mulazamatu zikri, tidak akan terlupakan. Gitu. Iya. Benar ya. Insyaallah. Karena ya yang sukun inilah sebenarnya di situ gabungan sifat. Iya. Ya. Sukun adalah diri halus yang tidak terbuat dari nur zat dan batin. Ya. Sementara yang lain, batin-batin Allah yang lain ini adalah berasal dari diri ihsan sukun tadi. Jadi makanya dikatakan manusia itu adalah qalbinya Allah. Dikatakan manusia ini adalah sajadahnya Allah, tempat Allah berpijak. Inilah diri batin kita. Di sini Allah berpijak. Gitu. Maka selamatkan Allah, yaitu amanah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, tetapi amanu bukan imanu. Kenapa amanu? Amanu adalah imana. Amanu itu aminun, amanah. Amanah itu imana, imana itu aman. Jadi orang yang percaya kepada yang diamanahkan adalah wujud, dilihat pelihara wujudnya Allah ini, maka dia telah aman. Aman artinya selamat. Selamat itu Islam. Orang yang belum mengakui dirinya wujudullah, dia tidak beragama Islam. Kalau dia tidak mengakui, menghibahkan diri sebagai muslim, dia belum umatnya Muhammad. Gitu. Muhammad adalah persembunyian Allah, tampilan. Tipu daya Allah terhadap iblis dengan rupa-rupa pada Adam. Maka silakan kamu nikmati kematianmu yang panjang adalah hidup. Ini mati namanya ini. Kalau Allah beserta orang, berarti dia sudah mati orangnya. Yang ada hanya Allah. Jadi jangan takut, tidak ada alam lain menampungmu, karena kamu sudah menjadi Allahu alam, alamnya Allah. Mari kita pelihara ta'alaihim, kita pelihara na'an'amta alaihim ini sebaik mungkin. Kita selalu puji, alhamdulillah. Kita ajak bicara antara ihsan dengan bi'alaihim dengan ta'alaihim. Alhamdulillah. Apapun yang kita lakukan, komunikasi batin antara dua kodrat tadi, insyaallah. Insyaallah.
Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Insya Allah. Ya. Insya Pikir Allah. ini dulu Buya. Baik, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Terima kasih kepada Bapak Imam yang telah mengajukan pertanyaan. Dan untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak-Bapak yang akan bertanya kepada Buya. Silakan Pak. Baik, saya istirahat 10 menit, nanti saya akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Waalaikumsalam. Waduh, apalagi udah ini mantap ini. Jadi Pak Imam yang luar masuk ke dalam udah. Syukurlah. Malam ini dahsyat. Sudah masalah Imam. Ya tidak melakukan lagi. Ini tadi saya atas nama perintah Buya suruh Japri langsung. Masa sholat nggak ada imamnya katanya. Makanya saya coba kontak langsung. Nggak tahunya lagi operasi. Wajib. Kok tang istirahat. Kadang-kadang lagi. Saya kadang-kadang lupa. Nah, tuh buka terus. Asuk aku beli payah lu. Gitu. Malam terus ulang ini. Alhamdulillah. Dahsyat sekali. Ya itulah. Ya tapi itu dia di dalam itu harus masuk ke dalam. Ternyata. Enggak ya. Udah paham ya. Kayaknya semuanya udah paham kan, udah yakinin aja nih. Insya Allah, alhamdulillah Pak Imam. Ya, itu udah masuk. Tinggal dimanin. Ya kan? Ya, ini Pak Imam. Apa itu? Sehubungan dengan kita yang perkara yang lalu tentang bersetan. Hakikat yang